wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 15 Syawal. Artinya kurang lebih kita sudah meninggalkan Ramadan selama setengah bulan. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, berkaitan dengan Syawal atau yang kita juga sebut dengan hari Lebaran. Bagaimana manusia menyikapi hari Lebaran tersebut? Apa makna Lebaran sebenarnya? Karena masing-masing manusia memiliki persepsi yang berbeda berkaitan dengan Lebaran tersebut. Dan sesuai dengan persepsinya itu nanti dia akan melihat keberhasilannya. Ada sebahagian manusia menganggap bahwa Lebaran itu hakikatnya adalah mudik, ya, pulang kampung. Maka dia menganggap ketika Lebaran dan dia bisa pulang kampung, berarti dia sudah berhasil Lebaran. Ada sebagian orang melihat Lebaran itu adalah berpakaian baru. Maka dia pun berusaha maksimal untuk menyediakan pakaian baru tersebut. Dan ketika dia sudah mendapatkan pakaian baru, maka dia menganggap dia sudah sukses, ya, berlebaran dengan pakaian baru tersebut. Ada sebagian yang melihat Lebaran itu dengan tersedianya berbagai macam variasi makanan. Maka dia pun sibuk menyiapkan makanan. Dan ketika makanan itu sudah tersedia, dia bisa menikmatinya, maka dia pun menganggap bahwa dia sudah sukses berlebaran tersebut. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Tapi mari kita lihat, ya, bagaimana para ulama kita memaknai Lebaran itu sendiri. Salah seorang ulama kita yang bernama Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengungkapkan apa makna atau apa hakikat Lebaran tersebut. Yang dengan hal itu nanti kita bisa melihat apakah kita benar-benar orang yang sudah sukses dengan Ramadan kita dan sukses dengan Lebaran kita. Apa kata beliau berkaitan dengan Lebaran? Kata beliau, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Kata Imam Ibn Rajab, hakikat Lebaran itu bukanlah pada pakaian baru. Meskipun kita dianjurkan, ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk menyediakan dan memakai pakaian terbaik ketika berlebaran tersebut. Tapi kata beliau, Lebaran itu intinya bukan pada pakaian baru. Tapi inti Lebaran itu adalah bagaimana bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaisal idu liman tajammala bil libasi war rukub, innamal idu liman ghufira lahu dzunub. Selanjutnya kata beliau, dan juga Lebaran itu hakikatnya bukan dengan pakaian atau rumah atau kendaraan baru. Tapi Lebaran itu hakikatnya adalah bagi siapa yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka Imam Ibn Rajab melihat hakikat Lebaran itu ada pada dua hal. Yang pertama adalah bertambahnya ketaatan kepada Allah, ya, sebagaimana di bulan Ramadan semangat ibadah, ya, semangat melakukan ketaatan, ya, sholat 5 waktu dijaga berjamaah, ya, cukup baik. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, sholat witir, qiyamul lail, cukup baik. Tapi kata beliau, bagaimana setelah Ramadan itu berlalu? Apakah ketaatan yang kita lakukan di Ramadan itu masih ada, masih berlanjut? Maka bagi siapa yang ketika Ramadan berada di atas ketaatan, dan setelah datang lewat Ramadan, keluar Ramadan, dan dia masih berada di atas ketaatan tersebut, inilah orang-orang yang sukses sebenarnya dengan berlebaran itu. Bukan pada berpakaian baru, bukan pada mudik, bukan pada tersedianya berbagai macam variasi makanan. Juga kata beliau, Lebaran itu hakikatnya adalah bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya.
Jadi ini makna lebaran menurut Al-Imam Ibn Rajab. Bertambahnya ketaatan, yang kedua diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, timbul pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita melihat apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab tadi? Apakah kita termasuk orang-orang yang bertambah ketaatan kita, dan ataukah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya? Sehingga kita bisa melihat, mengecek, kita termasuk orang-orang yang sukses enggak dengan berlebaran itu, dengan Ramadan yang telah kita lalui. Pertanyaan ini dijawab nanti oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, innallaha idza qabila al-'abda, ya sesungguhnya Allah, ya, sebelumnya kata beliau, inna min jazail hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya bagian dari balasan kebaikan adalah kita mampu melakukan kebaikan setelahnya. Wa innallaha idza qabila al-'abda waffaqahu lit-ta'ah, kata beliau. Sungguhnya Allah itu kalau menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan beri taufik dia untuk tetap berada di atas ketaatan tersebut. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau mau melihat sukses atau tidak suksesnya Ramadan dan Lebaran kita, coba lihat bagaimana kita di Ramadan kemarin. Masya Allah, sholat 5 waktu kita jaga. Pertanyaannya, setelah Ramadan berlalu, masihkah kita menjaga sholat 5 waktu itu? Ketika Ramadan kemarin kita siang berpuasa, malamnya kita sholat malam. Pertanyaannya, masihkah puasa itu kita teruskan? Karena puasa tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Ramadan sudah berlalu, betul, puasa wajib sudah selesai, kecuali masih bagi yang memiliki hutang. Tapi setelah Ramadan berlalu, kita masih punya ibadah puasa yang lain, yaitu ibadah puasa 6. Kata Rasul SAW, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahri. Kata Rasulullah, siapa yang telah berpuasa Ramadan, selanjutnya dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini juga menjadi peringatan bagi saya, bagi kita semua yang belum melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ayo, kita masih punya waktu, jangan lalai. Karena kata para ulama kita, sebagaimana juga kata Hasan Al-Basri tadi, salah satu tanda diterimanya ibadah puasa Ramadan kita adalah kita mampu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita tidak mampu, padahal kita sanggup, kita tidak punya uzur berpuasa 6 hari di bulan Syawal, padahal kita mampu berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, ini bisa saja pertanda belum diterimanya atau tidak maksimal Allah menerima amalan puasa kita tersebut. Jadi salah satu cara melihat bagaimana diterima atau tidak diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan, kata Hasan Al-Basri, lihat bagaimana setelah Ramadan tersebut, apakah ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama Ramadan tersebut masih kita lanjutkan atau tidak. Yang kedua, kata beliau, wa inna min uqubati as-sayyi'ah ba'daha. Dan sesungguhnya, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, di antara bentuk hukuman Allah kepada pelaku maksiat adalah Allah jadikan dia melakukan maksiat setelah itu. Hati-hati, kalau kita pernah melakukan maksiat, ternyata kita tidak ada keinginan untuk bertaubat, tapi justru menambah maksiat tersebut. Katakan misalnya seorang yang korupsi, ketika pertama dia korupsi 1 juta, aman, nggak ketahuan, tambah korupsinya 10 juta. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, ini menunjukkan bahwa apa? Allah sedang marah sama dia. Maka dimudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan selanjutnya, bukan malah bangga. Sebagian orang bangga ketika melakukan kejahatan, tidak tertangkap, tidak terungkap, akhirnya dia melakukan kemaksiatan yang lain. Dia pikir bahwa ini adalah bentuk keamanan, padahal bukan. Ini adalah bentuk hukuman Allah kepada orang yang melakukan maksiat tersebut. Maka kata beliau selanjutnya, kalau Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan berikan dia kemudahan untuk melakukan ketaatan setelah amalan atau ketaatan tersebut. Yuwaffiquhu lit-ta'ah
wa yasrifuhu anil ma'siyah, dan Allah jadikan dia jauh dari bermaksiat. Maka kata Imam Hasan al-Basri, kalau mau tahu bagaimana sukses atau tidak suksesnya kita di bulan Ramadan, coba lihat yang pertama, apakah kita terus melakukan ketaatan, dan yang kedua, apakah kemaksiatan yang pernah kita lakukan sudah kita hentikan atau minimal berkurang. Kalau tidak, bisa saja itu diantara tanda bahwa Allah belum menerima amalan kita dan kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Tapi kalau kita mendapatkan setelah Ramadan, ternyata Masya Allah, kita masih terus semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan kita masih terus takut untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka insya Allah itu pertanda amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga terus berharap dan berdoa bagaimana amalan-amalan yang telah kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan agar diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka terus berdoa kepada Allah agar amalan yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setelah beramal banyak di bulan Ramadan, mari kita juga berdoa kepada Allah agar amalan yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diterima amalan-amalan kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan jauh dari bermaksiat kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, tidaklah ajal menjemput kita kecuali kita berada dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.